Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ananda yang soleh dan soleha juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasannya pada hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada para sahabatnya, juga tabi'in-tabi'innya. Ananda yang soleh dan soleha juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini Ibu akan membahas dan memaparkan tentang bulan puasa Ramadan yang sangat indah. Namun sebelum kita menginjak kepada materi, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Sadaqallahul adzim. Nah, ananda yang soleh dan soleha, Ibu juga tidak akan pernah lupa untuk selalu mengingatkan protokol kesehatan. Apa saja protokol kesehatan tersebut? Yang pertama, kita harus selalu mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Yang kedua, kita harus memakai masker bila sedang di luar ruangan. Yang ketiga, kita harus selalu menjaga jarak antara satu dengan yang lainnya. Karena negara kita sedang tidak stabil dan mengalami pandemi COVID-19. Hari ini Ibu akan memaparkan tentang bulan puasa Ramadan yang sangat indah. Puasa berasal dari bahasa Arab, dari kata saum atau asyam, yang artinya secara bahasa artinya menahan atau mencegah. Beda lagi secara istilah. Kalau secara istilah, yaitu menahan segala sesuatu dari yang membatalkan, baik dari makan, minum, hawa nafsu, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Puasa termasuk rukun Islam yang ketiga. Kemudian puasa tercantum dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana atas orang-orang sebelum kamu. Jadi, bab puasa itu tercantum dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Anda yang soleh dan soleha, kapankah bulan Ramadan tiba? Ada beberapa cara untuk mengetahui datangnya bulan Ramadan, antara lain. Yang pertama yaitu melihat bulan yang disaksikan oleh orang yang adil. Kemudian yang kedua
kedua, menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Hal ini dilakukan apabila terjadi cuaca buruk atau mendung. Kemudian yang ketiga, ilmu hisab atau ilmu perhitungan. Ananda yang soleh dan solehah juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kita lanjutkan kepada syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa ada 4. Yang pertama yaitu beragama Islam. Orang yang beragama Islam diwajibkan atas kamu berpuasa sesuai dengan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Yang kedua yaitu berakal sehat. Artinya orang yang melaksanakan puasa tersebut tidak gila. Kemudian yang ketiga, balik. Baik perempuan maupun laki-laki jika sudah balik harus dan wajib berpuasa. Sudah bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar. Kemudian yang keempat, mampu mengerjakan puasa. Orang yang tidak kuat puasa atau orang yang sudah tua atau juga sakit tidak usah melaksanakan puasa dan tidak wajib. Syarat sah puasa ada 2. Yang pertama yaitu suci dari haid dan nifas. Yang kedua, pada waktu yang diperbolehkan puasa. Waktu-waktu yang diharamkan untuk berpuasa adalah 1 Syawal atau Hari Raya Idul Fitri. Kemudian Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah. Dan Hari Raya Tasyrik atau penyembelihan hewan-hewan kurban 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Kemudian apa saja rukun puasa itu? Yang pertama, niat. Seperti apa yang kita ketahui, niat bulan puasa, niat melaksanakan puasa adalah nawaitu somagodin an adai fardu syahri ramadana harihi sanati lillahi ta'ala. Aku berniat puasa esok hari sebagai kewajiban pada bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan. Nah, ananda yang soleh dan solehah, kita lanjutkan kepada materi berikutnya yaitu hal-hal yang membatalkan puasa. Apa saja hal-hal yang membatalkan puasa tersebut? Yang pertama yaitu makan dengan disengaja. Jadi kalau kalian makan dengan disengaja, pasti itu membatalkan puasanya. Kemudian yang kedua, minum dengan disengaja. Jika kalian minum dengan disengaja, berarti itu hal yang membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga, yaitu muntah dengan disengaja. Yang keempat, mabuk, gila, pingsan, atau berubah akal, itu juga membatalkan puasa. Kemudian yang kelima, yaitu keluar darah haid dari wanita. Intinya kalau wanita yang sudah balik pasti akan mengalami haid. Jadi itu tidak bisa melaksanakan puasa. Kemudian yang keenam, keluar darah nifas dari ibu-ibu yang sudah melahirkan. Itu juga hal yang membatalkan puasa. Kemudian yang terakhir, murtad. Artinya orang tersebut keluar dari agama Islam. Dan itu adalah hal yang membatalkan puasa. Ananda yang soleh dan solehah, kita beranjak ke sunnah puasa. Sunnah-sunnah puasa adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengakhirkan makan sahur. Jadi kalau kalian makan sahur, pastikan dekatkan dengan waktu imsak. Itu adalah sunnahnya. Jangan juga terlalu malam. Kemudian yang kedua yaitu menyegerakan berbuka. Jika kalian sudah mendengar adzan berkumandang, azan maghrib berkumandang, maka segeralah berbuka. Jadi jangan ditunda-tunda. Yang ketiga, berbuka dengan 3 buah kurma atau air putih. Jika kalian sudah berbuka, tidak usah sempat dimakan.
ya sampai kekenyangan, tapi cukup dengan 3 buah kurma dan air putih. Kemudian 4, berdoa sewaktu berbuka. Ananda yang soleh dan soleha pasti sudah pintar melaksanakan atau membacakan doa ketika berbuka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahim. Kemudian yang kelima yaitu memperbanyak iktikaf di masjid, terutama pada 10 terakhir di bulan Ramadan. Yang keenam, memberikan makan untuk orang yang berbuka. Artinya jika kalian mempunyai rezeki lebih, kalian tidak ada salahnya untuk berbagi dengan yang lebih membutuhkan, bagi-bagi takjil. Kemudian yang ketujuh, memperbanyak sedekah dan membaca Al-Quran. Dengan bersedekah, hidup kalian insya Allah akan menjadi lebih kaya. Tidak ada dengan bersedekah menjadi lebih miskin. Juga dengan membaca Al-Quran, insya Allah hidup kalian akan menjadi lebih indah, karena Al-Quran adalah pedoman hidup manusia di dunia dan di akhirat. Kemudian yang terakhir adalah melaksanakan salat sunat tarawih dan salat sunat witir. Salat tarawih mempunyai arti yaitu salat sunat yang dikerjakan ketika malam hari pada bulan Ramadan, dilaksanakan ketika setelah salat isya dan diikuti dengan salat witir. Hukum melaksanakan sholat sunat tarawih yaitu sunat muakkad, baik bagi perempuan maupun laki-laki, bersifat sunnah tapi sangat dianjurkan. Kemudian sholat sunat tarawih mempunyai keutamaan yang sangat besar sekali. Bisa dilaksanakan secara sendirian ataupun berjamaah. Bulan Ramadan menjadi sangat mulia karena pada bulan inilah pertama kali diturunkan kitab suci Al-Quran yang menjadi pedoman hidup manusia di dunia maupun di akhirat. Betapa mulianya Al-Quran dan betapa besar pahala yang diberikan oleh Allah SWT kepada hambanya yang membaca Al-Quran, terlebih pada malam bulan Ramadan. Sudahkah kamu membiasakan diri bertadarus Al-Quran pada bulan Ramadan? Berlomba-lombalah bersama kakak atau temanmu untuk memperbanyak tadarus Al-Quran pada bulan Ramadan. Lakukanlah dengan penuh keikhlasan karena hanya ibadah yang ikhlaslah yang akan diterima oleh Allah SWT. Bagusnya one day one judge. Jadi satu hari itu satu judge. Ketika 30 hari kita berpuasa, kita sudah hatam Al-Quran. Ananda yang soleh dan solehah, adapun hikmah puasa Ramadan. Yang pertama yaitu menyehatkan jasmani dan rohani. Di antara hikmah puasa adalah menyehatkan jasmani dan rohani. Ketika berpuasa, lambung kita menjadi kosong dari makanan. Hal ini sangat baik bagi kesehatan, karena kita telah mengistirahatkan otot-otot pencernaan. Kemudian yang kedua yaitu melatih sikap sabar dan pengendalian diri. Intinya kita akan lebih merefleksi diri ketika kita puasa, menahan dari segala sesuatu yang membatalkan. Yang ketiga yaitu melatih sikap jujur. Jujur artinya lurus hati dan tidak berbohong, tidak berdusta. Jujur adalah lawan dari kata dusta atau bohong. Puasa adalah ibadah yang melatih diri dari bersikap jujur. Karena berpuasa atau tidaknya kita yang mengetahui, hanya antara diri kita dan Allah SWT. Yang keempat, melatih sikap disiplin. Yang kelima, puasa merupakan salah satu cara untuk meraih ketakwaan. Apa itu takwa? Melaksanakan perintah Allah SWT dan menjauhi larangannya. Kemudian yang terakhir adalah bisa ikut merasakan penderitaan orang miskin. Ananda yang soleh dan solehah, tibalah kita di materi yang terakhir yaitu sikap sabar dan pengendalian diri. Salah satunya yaitu sabar dalam ketaatan kepada Allah SWT. Kemudian yang kedua, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Dan yang ketiga yaitu sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan dari Allah SWT. Materi dari awal sampai akhir sudah Ibu paparkan semua. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua.
semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.